kepala daerah itu adalah perpanjangan dari pemerintah di nasional atau di pusat, begitu. Jadi siapapun yang menjadi kepala daerah atau terpilih menjadi kepala daerah, dia harus menjadi kepala daerah yang sejalan dengan policy atau kebijakan dari nasional, dari pemerintah pusat. Kengototan Bu Mega ini akan menjadi warna utama petugas kepala daerah yang dipilih oleh PDIP, disukung oleh PDIP. Berani nggak mereka insubordinasi? Kepala daerah ini kan pembantu presiden sebenarnya, pembantu presiden di daerah. Ya. Kalau tidak dipilih langsung kan, lah menteri juga nggak dipilih langsung gitu. Kalau Pak Prabowo berhasil dalam tahun-tahun ini sampai ke 2029 yang akan datang mengeksekusi semua program-programnya dengan baik, saya rasa bukan hanya Gerindra yang akan meminta dia sebagai capres lagi, tapi seluruh rakyat Indonesia juga akan meminta dia maju sebagai capres lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya juga menyampaikan terima kasih dan salam kepada Bro Lim yang walaupun ada di Singapura menyiapkan waktu melalui Zoom ya. Kemudian ya ada Gus Sahal juga di sini. Gus Ahmad Sahal. Makasih Bang Zulfan. Ya. Makasih undangannya. Ini Unpacking rasa Cokro TV. Kemarin Cokro TV seruput rasa unpacking. Kita bolak-balik aja ya. Kita ini sekarang kalau kita mau bahas kayak kemarin bersama dengan Gus Sahal kan kita sebenarnya bingung juga. Begitu banyak isu-isu yang harus kita bahas ya. Tapi mungkin kita mulai dulu ada satu hal. Ini kita mengingat lagi kasus U20. Di mana ada dua gubernur pada saat itu, Gubernur Bali dan Jawa Tengah, Ganjar, itu justru bertentangan ya dengan keputusan Presiden dalam penyelenggaraan U20 kan gitu. Sementara dua gubernur ini Bali dan Jawa Tengah menolak. Ya. Nah, ini akan terulang lagi nampaknya. Di mana Megawati mengeluarkan satu surat keputusan agar bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota dan termasuk gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari PDIP untuk menunda perjalanannya tidak hadir di Magelang mengikuti retreat ini. Nah ini kan terjadi awal daripada kalau kita bilang balelo lah ya. Mulai ada perlawanan dari PDIP terhadap pemerintah. Kita pikirkan itu sudah selesai pada masa Pak Jokowi lah, oke. Karena itu kader ada masalah kan gitu. Nah sekarang dengan Pak Prabowo ini masalahnya apa gitu loh. Lah kalau kasusnya Hasto, ini kan urusannya hukum. Urusannya kan KPK. Dan ini kan ada kasus-kasus hukum yang memang diselidiki oleh KPK, ada problem, ada masalah gitu loh. Bersalah. Ya. Bersalahnya bukan dia nerima uang, tapi dia melindungi, mempersulit penyidikan dan penahanan terhadap Harun Masiku kan gitu. Nah, saya kira kalau itu dijadikan alasan untuk menunda dan tidak hadir kepala daerah di Magelang nanti, saya kira kita apa itu kan keliru sebenarnya. Nah ini Bro Lim lihatnya gimana Bro Lim? Ya, Bang Julvan, sebenarnya karena ini urusan internal partai lain, saya nggak mau masuk ke pilihan-pilihan yang diambil oleh partai PDI Perjuangan. Saya hanya ingin meluruskan saja bahwa kepala daerah itu yang sepanjang saya tahu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Gubernur juga demikian, setahu saya ya. Artinya apa? Artinya siapapun ketika dia menjadi bupati atau menjadi gubernur, dia harus searah dan sejalan dengan
policy atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat begitu. Kalau dia berbeda atau mengambil sikap yang berbeda, berarti dia melakukan insubordinasi kepada pemerintah pusat ya gitu. Jadi kalau hari ini kita membaca atau dari tadi malam kita mendengar bahwa sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan seperti itu, saya justru agak ragu apakah para kepala daerah itu yang mayoritas pasti mengetahui undang-undang dan memahami aturan perundang-undangan, apakah akan mengikuti langkah itu? Itu akan membuat dan menyulitkan mereka, saya duga ya, gitu. Saya cuma bisa berkomentar itu apakah pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai PDI, saya nggak akan ikut mencampuri karena itu urusan internal Partai PDI. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa posisi kepala daerah itu adalah perpanjangan dari pemerintah di nasional atau di pusat, begitu. Jadi siapapun yang menjadi kepala daerah atau terpilih menjadi kepala daerah, dia harus menjadi kepala daerah yang sejalan dengan policy atau kebijakan dari nasional, dari pemerintah pusat. Kira-kira itu yang mungkin saya bisa ikut berkomentar dalam berita yang ramai dari tadi malam, Bang Julvan. Mungkin usaha lebih bisa masuk sebagai seorang yang non partisan mengomentari partai politik. Ya, sebagai pengamat juga ya. Gus Hal, ini kan begini. Ini sebenarnya keputusan PDIP dalam konteks melarang kepala daerah ini kan menyulitkan PDIP. Akan kemungkinan ya. Apakah Gus Hal melihat ini akan meningkatkan konflik internal di dalam PDIP? Nah, itu pertanyaan menarik dan soal pertanyaan apakah menimbulkan konflik internal ini juga tadi yang Bang Zulfan bilang, ini kasusnya kan kasus Hasto. Kok dilarikan ke soal kepala daerah? Itu kan nggak nyambung sebenarnya kan. Ini kasus Hasto kalau di medsos, Bang, itu ada yang nyebut makelar kursi. Kasus makelar kursi. Jadi bukan makelar kasus, makelar kursi. Nah, ini kan nggak ada hubungannya dengan soal kepala daerah kan gitu. Nah, tadi Mas JK bilang bahwa apakah kepala daerah akan menurut kepala daerah yang dari PDIP ya, didukung PDIP akan mengikuti seruan Bu Mega untuk insubordinasi. Ada satu yang sudah ngikutin, Mas Hinton. Mas Hinton itu Bupati Tapanuli Barat. Salah satu Tapanuli. Iya, pokoknya itu sudah ngikutin untuk menunda atau tidak datang ke retreat di Magelang gitu, karena ada seruan Bu Mega. Tapi ini kan sesuatu yang ya memang poin yang Bang Zulfan bilang bahwa ada kemiripan dengan kasus U20 dulu. Itu memang menurut saya di sini masalahnya. Ketika ketua partai Bu Mega menyebut bahwa kadernya yang menjadi kepala daerah itu adalah petugas partai, menjadi presiden itu petugas partai, pelayan partai, maka dia seakan-akan punya hak untuk campur tangan gitu loh, untuk menjadi atasannya bagi kadernya yang menjadi ketua partai, kepala daerah. Padahal kan harusnya loyalitas kepada partai itu berhenti ketika dia menjadi kepala bagian dari pemerintahan gitu. Nah, menurut saya problem dari seruan Bu Mega untuk insubordinasi tadi yang disebut Mas JK sebagai insubordinasi ini problem yang mendasar ya, terkait dengan hubungannya dengan administrasi pemerintahan kan. Mas Jeffrey tadi bilang bahwa kepala daerah itu, gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah, wakil pemerintah pusat di daerah, gitu kan. Bahwa mereka dipilih langsung itu karena ini adalah kaitannya dengan otonomi daerah, gitu. Jadi dia adalah wakil perpanjangan pemerintahan pusat di daerah, plus dia adalah pelayan rakyat. Maksudnya sosok yang dipilih oleh rakyat. Jadi dia menjadi pelayan rakyat dan menjadi wakil pemerintahan pusat di daerah.
dan tidak ada urusannya dengan partai lagi, Ya, gitu loh. ya, setelah Ja- terpilih. Setelah terpilih, ya. Ya. Jadi disinilah problem utama ketika ada ketua umum partai menyebut misalnya dulu Pak Jokowi sebagai petugas partai, atau misalnya sekarang kepala daerah sebagai pelayan partai misalnya ya, sebagai bawahannya Bu Mega itu yang bisa diatur-atur. Ini problem yang mendasar sekali dari segi demokrasi gitu. Ya. Nah, soal apakah akan terjadi konflik internal ini sesuatu yang menarik karena kan kita selalu bicara tentang bahwa di PDIP ada faksi-faksi ya, ada faksinya Hasto yang sekarang Hasto sudah pakai baju oranye gitu Ya, kan, ya. tahanan KPK dengan faksinya Mbak Puan gitu. Turun, Pak Sihasto turun ke Sitorus. Ke Sitorus ya, ke Deddy Sitorus, ke Adian, ke itu. Jadi sekarang jadi faksinya Sitorus ya. Jadi ini problem mendasar dari segi demokrasi, dari segi pemerintahan, Bang. Menurut saya dan Pak Prabowo sudah mewanti-wanti sebenarnya kan di acara pelantikan. Ya. Pak Prabowo bilang kalau yang ragu-ragu atau nggak mau datang ke retreat mundur aja. Mundur aja. Ya. Gitu ya. Dan ini ya sebagai orang pemimpin yang background-nya itu militer, Pak Prabowo ya, dan sekarang sebagai presiden ya, itu kan melihat insubordinasi, itu sesuatu yang serius sekali gitu loh. Apa istilahnya kalau di dalam militer itu? Desersi. Desersi. Apa? Iya. Ya, desersi. Itu menurut saya sesuatu yang dari sudut pandang background-nya Pak Prabowo sendiri itu serius gitu. Ya, ya. Jadi saya nggak tahu seberapa ini akan kengototan Bu Mega ini akan menjadi warna utama petugas kepala daerah yang dipilih oleh PDIP, disukung oleh PDIP. Berani nggak mereka insubordinasi? Gitu. Ya. Saya kembali ke Bro Lim ya. Ya, Kita kan sudah berapa kali itu membahas soal wacana kepala daerah harus dipilih lagi oleh DPRD ya. Nah, ini dengan case ini apa harus segera atau bagaimana nih Bro Lim? ya. Kalau kita lihat ya perkembangan hari ini dan dari sejarah reformasi kita dari 1998 sampai sekarang, sebenarnya format pemilihan langsung pada semua tingkatan memang harus kita pikirkan ulang kembali, Bang Julvan. Pertama barangkali dulu kan euforia kita adalah setelah stagnasi 32 tahun kepemimpinan Pak Harto di era Orde Baru, kita kemudian merindukan semangat reformasi, semangat berdemokrasi, di mana kita ingin menentukan semua pemimpin melalui pemilihan langsung begitu. Dan itu kita lakukan. Sejarah pemilihan langsung kita dimulai pertama kali 2004 untuk pemilihan presiden dan 2005 untuk pemilu kabupaten, kota, dan gubernur secara langsung. Nah, sejak itu kita mengalami sampai hari ini. Tapi kan kemudian kita juga harus objektif juga bahwa ternyata pengalaman kita setelah berkali-kali melakukan pilkada langsung sampai sekarang tidak juga menunjukkan dan membuktikan bahwa mekanisme itu kemudian melahirkan kepala daerah yang hebat, yang kemudian mampu menjadi kepala daerah unggulan di setiap kabupaten kota atau provinsi. Kalaupun kita mendapatkannya, bisa dibilang itu cerita manis yang kadang-kadang saja kita mendengarnya. Ada beberapa produk dari pemilihan langsung pilkada itu yang kemudian menghasilkan gubernur dan bupati yang cemerlang, tapi persentasenya kecil sekali gitu. Lebih banyak persentase yang dihasilkan dengan kualitas yang tidak atau tanda kutip di bawah rata-rata ekspektasi kita tentang sosok sebuah bupati atau wali kota yang kita harapkan atau sosok seorang gubernur yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kalau sekarang di pemerintahan era Pak Prabowo ini ada keinginan untuk mengevaluasi cara pemilihan langsung di kabupaten, kota, dan provinsi itu dikerjakan atau dipersiapkan untuk ke depan, saya rasa bukan sesuatu yang harus kita haramkan. Mengapa? Karena itu juga demokrasi, Bang Julvan. Ya. Pilihan yang dilakukan melalui parlemen adalah pemilihan yang juga demokratis. Mengapa demikian?
Karena parlemennya kan memang dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Anggota parlemen yang duduk di semua tingkatan itu langsung dipilih oleh masyarakat melalui sistem proporsional terbuka yang kita bisa memilih caleg yang mana yang kita percayai. Artinya kita sudah mempercayai anggota DPRD dari semua tingkatan tadi itu, artinya kan kita sudah memberikan mandat kita kepada mereka untuk kemudian memilih pemimpin di setiap kabupaten kota dan provinsi tadi, Bang Julvan. Artinya kalau kita bicara demokrasi, demokrasi sudah berjalan sebenarnya dengan format pemilihan pemilihan parlemen yang langsung dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kita mau tetap berdemokrasi dengan cara yang tetap baik, ya kata kuncinya yang nggak boleh kita hilangkan itu adalah pemilihan anggota parlemen di kabupaten kota dan provinsi tadi dan di DPR tadi, Bang Julvan. Karena ketika itu terjadi sebenarnya rakyat sudah memberikan mandatnya kepada anggota DPR, anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 itu. Jadi ketika kemudian di tingkat kabupaten kota pemilihan bupati dan wali kota itu dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten itu, anggota DPRD kabupaten itu kan memang sudah perwakilan dari rakyat pemilih. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kita juga sebagai bangsa yang diberikan akal dan pikiran, seharusnya juga berani untuk objektif mempelajari apakah pola pemilihan yang sudah kita lakukan sampai hari ini secara kuantitas dan secara kualitas seutamanya itu mampu memberikan atau menjadi seleksi kepemimpinan yang terbaik. Apakah kemudian orang-orang yang sebenarnya terbaik untuk menjadi bupati dan wali kota itu hanya mungkin kita dapatkan melalui pemilihan langsung. Memang pernah kita mendapatkan orang hebat dari pemilihan langsung, yaitu Pak Jokowi misalnya. Tetapi kan kalau kita hitung persentasenya, di kabupaten kita yang 500-an kabupaten kota dan provinsi kita yang sekarang 38 provinsi itu, apakah kemudian dari pengalaman kita selama ini, bisa nggak kita menyebutkan lebih dari 10 bupati yang hebat? Atau lebih dari 5 gubernur yang hebat? Sulit, Bang Julvan. Gitu. Jadi kalau menurut saya mendorong bila Partai Gerindra sebagai partai berkuasa sekarang menginisiatifi untuk melakukan kaji ulang dan kemudian membuka ruang baru untuk pemilihan kepala daerah kita, Bang Julvan. Ya. Nah, Gus, Sahal, ini kan satu hal apa yang disampaikan oleh Bro Lim ya, bahwa proses pemilihan yang ada sekarang ini tidak melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Dan tampaknya partai politik itu cenderung mengambil jalan pintas. Artinya mereka tinggal mencari siapa orang yang populer. Ya, betul. Kemudian dari popularitas turun ke elektabilitas tanpa melihat aspek-aspek kualitas, accountability, ya. Ini kan oleh partai politik sama sekali tidak diperhatikan. Oleh karena itu kita lihat mereka di daerah ya, terutama bupati wali kota itu banyak sekali mengusung orang-orang yang sekedar populer gitu loh. Ini bagaimana dampaknya kepada kepala daerah kita nih? Dan itu Bang, soal popularitas jadi tolok ukur utama itu kemudian kadang-kadang sampai mengorbankan kader partainya. Ya. Gitu. Ini yang poin-poin yang pernah dikatakan oleh Fahri Hamzah ya. Ya. Jadi bahwa atas nama demi popularitas itu orang luar diambil, Ya. sementara yang sudah berjibaku di partai gitu, Ya. di partainya kemudian diabaikan gitu. Ya contoh kasus ya Anies lah misalnya kan. Itu kan contoh bagaimana popularitas itu jadi satu-satunya faktor sampai bisa mengorbankan kaderisasi di dalam partai itu sendiri gitu. Iya, iya. Nah, menurut saya ada problem lain juga ya selain soal popularitas tadi Bang, akhirnya menjadi tolok ukur utama. Itu juga soal ini kan ada yang khawatir bahwa kalau pilkada itu ditiadakan dan kemudian pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, itu maka ini adalah
jalan menuju hilangnya pemilu di tingkat presiden gitu. Ya. Jadi ini adalah akal-akalan, ini tuduhannya ya. Ini akal-akalannya Gerindra atau Prabowo supaya Pilpres itu tidak pemilu langsung gitu. Jadi pemilu daerah dulu dihilangkan, terus ada melalui kepala daerah DPRD, kemudian nanti larinya Pilpres dihilangkan juga pemilunya gitu. Nah ini menurut saya tuduhan yang nggak beralasan ya, karena sebenarnya tadi Mas Jike bilang bahwa pilkada pemilihan kepala daerah dipilih DPRD itu tidak niscaya anti demokrasi. Ya, ya. Itu menurut saya poin yang harus kita garis bawahi gitu loh. Karena prosesnya sudah demokratis. Yes, dan menurut aturan yang eksplisit, saya kira ini ada di konstitusi ya, versi amandemen ya, yang eksplisit dinyatakan harus pemilihan langsung itu Pilpres. Ya. Pilpres itu memang harus langsung. Artinya kalau tidak langsung, tidak one man one vote, itu harus ada amandemen lagi gitu. Dan itu proses yang berarti sangat rumit gitu. Adapun pilkada itu yang penting itu demokratis. Jadi tidak disebutkan eksplisit harus langsung. Yang penting demokratis. Nah, pengertian demokrasi itu kan tadi yang disebut Mas Jeffrey ya. Kan ini yang milih adalah DPRD. Ya. Yang notabene adalah hasil pemilu demokratis gitu. Jadi ya kalaupun toh dipilih oleh DPRD itu tidak niscaya anti demokrasi gitu loh. Ini adalah demokrasi dalam bentuknya yang lain gitu. Dan juga ada argumen lain Bang, kenapa ini juga menarik untuk dikajian ulang, perlunya dikaji ulang soal pemilu langsung di tingkat daerah. Itu adalah tadi argumen bahwa kepala daerah itu adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Itu sama aja dengan mengatakan kepala daerah itu adalah pembantu presiden sebenarnya. Ya. Nah, pembantu presiden itu berarti ada dua jenis gitu. Yang satu menteri, dan menteri itu semua sepakat itu adalah hak prerogatif presiden gitu ya. Dia ini pembantunya presiden soalnya. Yang satu pembantu presiden di daerah. Dan ini diserahkan kepada DPRD gitu untuk memilih siapa gitu ya. Jadi ini sebenarnya logikanya kalau memang kepala daerah itu adalah wakil pemerintahan pusat di daerah, ya harusnya tidak perlu ada persoalan kalau kemudian yang memilihnya adalah DPRD gitu. Karena itu sesuatu yang wajar karena dia ini adalah wakil pemerintahan pusat di daerah gitu. Jadi menurut saya kecemasan atau kecurigaan tadi bahwa ini bisa menjurus kepada hilangnya pemilu langsung di tingkat presiden itu nggak beralasan. Terus juga tadi bahwa popularitas itu yang jadi pertimbangan ya, itu yang kita saksikan sekarang gitu resikonya gitu. Terus yang ketiga ya ini kepala daerah ini kan pembantu presiden sebenarnya, pembantu presiden di daerah. Kalau tidak dipilih langsung kan, lah menteri juga nggak dipilih langsung gitu. Itu sih menurut saya argumennya. Iya, memang orang selalu mencari alasan gitu. Padahal kan yang kita perlukan itu ya, Bro Lim, yang kita perlukan itu sebenarnya kan akal sehat ya. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya gitu. Nah ini yang masyarakat secara keseluruhan itu harus memahami bahwa kita kembali kepada kepala daerah dipilih oleh DPRD itu dalam konteks membangun kualitas bangsa ya supaya lebih sinkron dengan pemerintah pusat. Nah ini Bro Lim kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah pusat ya di dalam mengantisipasi masalah-masalah seperti ini gitu. Kalau masalah yang ada hari ini sederhana aja, Bang Julvan. Saya sih nggak terlalu yakin persentasenya yang akan berani ya tanda kutip melawan atau membangkang kepada pemerintah pusat itu pasti kecil sekali lah. Jadi kalau menurut saya
bagi pemerintahan Pak Prabowo ya sederhana sekali, kembali ke aturan bernegara saja, undang-undangnya seperti apa. Undangannya itu memang itu masuk kategori pembangkangan, resiko pembangkangan itu apa, risiko insubordinasi itu apa. Jadi tegakkan saja undang-undang dan aturan main, Bang Julvan. Karena bagi pemerintahan Pak Prabowo, selama Pak Prabowo dan aparaturnya kemudian melakukan dan menjalankan semua keputusan sesuai dengan perundang-undangan, ya rakyat akan memberikan dukungan sepenuhnya gitu. Ya ini kan sebenarnya PDIP kembali mengambil kasus Hasto ya. Ketika Hasto diperiksa oleh KPK, ini dianggap kriminalisasi kan gitu. Nah kemudian kalau nanti karena ini ada penolakan untuk seperti ini oleh PDIP, lalu tiba-tiba ada bupati atau wali kota PDIP atau gubernur yang melakukan korupsi, ketika diperiksa jaksa atau KPK, ini dikatakan lagi, ini kriminalisasi, seolah-olah karena tidak mau ikut ini. Nah ini masalah ini efeknya secara hukum ini gimana? Menurut saya kemudian jadinya apa ya? Itu kayak kasus ini sebelum bicara soal hukum ya. Ini kayak kasus dulu analoginya Bang. Itu kayak kasus ketika dulu ada misalnya seorang yang disebut ulama atau habib terus melakukan tindakan pidana gitu ya atau kriminal terus ditangkap oleh polisi. Dianggap sebagai kriminalisasi ulama. Gitu ya. Jadi padahal ini ya dia melakukan tindakan, dia adalah warga negara yang kalau dia melakukan tindakan pidana ya harus diperkarakan gitu ya, harus ditangkap. Itu tidak dengan sendirinya kriminalisasi, memang dia kriminal gitu loh. Jadi kriminalisasi itu kan kesannya kasusnya nggak ada, terus diada-adain gitu untuk menstigmatisasi terhadap si pelakunya ini sebagai wakil dari kelompok tertentu. Misalnya misalnya Rizik Syihab lah dulu kan ditangkap. Ada kriminalisasi Habib, kriminalisasi ulama. Itu kan kesannya Habib ini Rizik ini nggak bersalah, terus dicari-cari kesalahannya, terus ditangkap gitu. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu. Yang terjadi ya dia memang melakukan tindakan kriminal. Justru kalau karena dia misalnya ya hanya karena dia ulama atau Habib terus nggak ditangkap, justru yang terjadi justru malah problematis itu aparat penegak hukum. Gitu. Hasto juga begitu. Hasto ini jangan mentang-mentang dia sekjen partai besar gitu ya. Bebas dari hukum. Iya gitu. Terus kalau dia ditahan KPK kemudian kriminalisasi gitu. Loh memang kasusnya Hasto itu kan ada gitu. Dan itu sudah gelar perkaranya sudah publik gitu ya, dibuka oleh publik, dibuka oleh KPK gitu ya. Jadi memang kriminalitasnya itu ada, pidananya itu ada gitu loh. Jadi di mana kriminalisasinya gitu? Ya itu kan dijadikan sebagai alasan aja. Iya, jadi ya kan? Kemudian seakan-akan itu kayak Hasto ini diserang karena dia bersikap kritis gitu kan, anti Jokowi apa gitu. Jadi dilarikan ke soal lain gitu. Iya. Makanya kan ada istilah orang mengatakan dosa alasannya lebih besar dari dosa perbuatannya. Ya, jadi Bro Lim, ya mungkin ini pasti ada dampak-dampak semua ya. Karena kemarin kita lihat di dalam ulang tahun Gerindra, itu kan bagaimana Pak Prabowo menunjukkan sikap keakrabannya, sikap soliditasnya, sikapnya dengan Pak Jokowi. Dan itu yang selama ini orang hanya mengatakan orang berupaya untuk memecah belah dua orang ini, dan ternyata Pak Prabowo menegaskan, ya kan, dia begitu kuat hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, ini tentu dampaknya kemana-mana. Orang yang tadi menginginkan, bahkan sudah merasa bahwa ini sudah berhasil kita ini menjauhkan Prabowo dengan Jokowi. Tapi ternyata kok makin dekat kan gitu. Nah, ini bisa berdampak juga kepada dampak dari keputusan-keputusan yang diambil oleh PDIP barangkali ya. Nah, ini kan Bro Lim jangan tidak menjawab ini Bro Lim. Karena ini kita bukan bicara soal PDIP,
Tapi persoalan sikap Pak Prabowo itu menegaskan bahwa dia dengan Jokowi itu tetap berhubungan baik dan semakin kuat gitu, Bro Lim. Iya, sampai hari ini saya nggak pernah mendengar ya ada ada hal yang tidak baik antara hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ya. gitu. Eh, Kebetulan saya juga ikut menghadiri 2 acara di Hambalang dan di Sentul itu. Ya. Di Hambalang itu silaturahim eh, Kim Plus. Oh ya, Bro Lim ikut langsung itu ya? Saya ikut langsung Ya. Kim Plus Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, dan kemudian di Hambalang itu selain Pak Prabowo yang pidato juga Pak SBY Ya. juga jadi keakraban luar biasa. Pidato Pak SBY juga bagus sekali, pidato Pak Prabowo bagus sekali, dan di situ saya lihat betapa bijaknya seorang SBY sebagai presiden terdahulu yang tetap ingin menjadi bagian dan tetap mensupport Pak Prabowo. Dari pidatonya terlihatlah kalau nggak salah kalimatnya biarkan kami gunakan kami untuk membantu pemerintahan ini. Pakai kami untuk membantu pemerintahan ini. Ada beberapa kalimat lah saya ingat. Dan itu bagus sekali menunjukkan sebuah kenegarawanan yang tinggi ya, di mana ketika kompetisi berakhir maka kemudian sebagai anak bangsa kita bersama-sama untuk membangun negara ini begitu. Kita nggak boleh lagi terpecah belah karena kita merupakan sebuah kesatuan agar negara ini bisa berjalan dengan baik kan begitu. Nah, begitu juga pada hari berikutnya di Sentul 1 hari setelah dari Hambalang, pada Rapimnas Gerindra, Partai Gerindra yang kemudian di setengah jalan diubah menjadi Kongres Luar Biasa Gerindra. Ya. Dengan alasan waktu itu saya dengar demi menghemat juga karena Pak Prabowo sudah selalu mencanangkan penghematan secara nasional, maka Gerindra pun diminta untuk melakukan penghematan. Kalau jangan dibuat 2 momen besar jarak 3-4 bulan hanya untuk memutuskan sesuatu yang tanda kutip bisa diputuskan berbarengan dengan Rapimnas Gerindra tadi begitu. Jadi kalau kita baca di media memang betul Rapimnas Gerindra itu kemudian menjadi Kongres Luar Biasa Gerindra yang tadinya agendanya hanya rapat pimpinan Gerindra tahunan, kemudian ditambah dengan agenda pemilihan ketua umum baru, kepengurusan baru, dan pemilihan format tunggal yang ditetapkan kemudian Pak Prabowo Subianto sebagai format tunggalnya untuk menyusun kepengurusan baru. Nah, di acara Rapimnas Gerindra di Sentul itu yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra dengan megah, ya saya rasa itu adalah acara partai terbaik yang saya pernah lihat dari sisi kolosal, dari sisi manajemen acaranya bagus sekali. Saya juga lihat di situ Pak Prabowo berpidato sangat rileks, dan di situ dia juga menekankan bahwa dia ingin menepis semua dugaan orang, semua harapan orang bahwa dia akan berpisah dengan Pak Jokowi. Di situ dia katakan tidak, bagi dia Pak Jokowi adalah guru dia buat politik. Dan dia katakan hubungan mereka adalah hubungan yang begitu mesra. Dia tegaskan juga di situ bahkan Pak Jokowi itu saat dia sudah terpilih menjadi presiden elected di Februari 2024. Jadi dia belum dilantik ya, karena pelantikan dia kan tanggal 20 Oktober, masih berapa 6-7 bulan setelah Februari. Itu Pak Prabowo mengatakan kepada audiens bahwa sejak dia terpilih sebagai presiden elected itu Februari 2024 itu, semua keputusan-keputusan penting negara selalu dideposisikan kepada dia. Misalnya barangkali salah seorang kementerian misalnya ingin mengubah sesuatu, maka kemudian selalu diminta menteri tersebut mempertanyakan ulang kepada Pak Prabowo. Jadi
keputusan setelah Februari 2024, keputusan final itu tidak lagi di Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah mendelegasikan kepada Pak Prabowo. Itu diceritakan oleh Pak Prabowo di Kongres. acara pidato beliau di Sentul. Nah, dari situ kan kita bisa melihat semua semua keingin pihak-pihak yang berharap atau kemudian percaya hubungan mereka itu akan berakhir buruk dan terpisah, yaitu jauh panggang dari api, makin jauh dari kemungkinan itu akan terjadi begitu. Karena hubungan barangkali Bang Julvan bisa akan memburuk itu kalau di antara mereka itu yang satu merasa sudah memberi kebanyakan, yang satu merasa belum mendapatkan apa-apa. Nah, itu mungkin terjadi hubungan yang buruk. Tapi dalam konteks hubungan mereka saya yakini tidak ada rasa atau perasaan yang seperti itu. Perasaan ingin meminta yang berlebihan atau perasaan sudah memberi yang berlebihan itu tidak ada saya lihat. Karena rasanya mereka keduanya adalah sampai hari ini saya harus percaya bahwa mereka adalah negarawan-negarawan yang memang sudah matang sebagai pemimpin nasional kita, Bang Julvan. Ya tentu para pendahulunya, presiden-presiden sebelumnya juga adalah negara-negarawan besar kita. Tapi untuk yang terdekat saat ini saya harus menyampaikan aplaus saya yang besar, penghormatan saya yang besar kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka betul-betul mengajarkan kepada kita anak bangsa ini bagaimana menjadi seseorang yang negarawan, seseorang yang memikirkan hanya untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya, hanya untuk kepentingan negaranya agar maju dan berhasil. Mereka berdua sudah berhasil melepaskan kepentingan personalnya, Bang Julvan dan Gus Zahal. Itu tampak di dua pidato itu, tampak di pidatonya Pak Prabowo dan tampak di pidatonya Pak Jokowi di acara Gerindra di Sentul itu. Kira-kira itu tanggapan saya, Bang Julvan. Ya, satu lagi, itu kan diputuskan di dalam Munas itu bahwa Pak Prabowo itu dicalonkan lagi menjadi calon presiden untuk 2029. Itu kan yang kalau nggak salah saya kan yang mengusung yang statement itu oleh Gerindra ya. 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 Nah, sebagai salah satu anggota koalisi Indonesia Maju ini PSI ya, walaupun bukan ketua umum. Tapi kan bisa merasakan suasana di dalam Kimples itu seperti apa pada saat itu, Bro Lim? Saya nggak akan masuk atau katakan berspekulasi pendapat parpol lain. Tetapi untuk PSI sendiri, satu hari setelah acara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni itu menyambut baik keputusan Gerindra untuk mencapreskan kembali Pak Prabowo pada 2029 yang akan datang, begitu. Nah, namun catatan yang penting sebenarnya bukan itu, Bang Julvan. Catatan yang penting adalah di pidato Pak Prabowo menyatakan bahwa dia akan menerima keputusan Gerindra itu untuk maju lagi pada 2029 kalau semua program-program dia ini berhasil dikerjakan. Jadi bukan berarti dia menerima tanpa catatan. Pak Prabowo di pidatonya jelas menyampaikan bahwa dia akan menerima pencapresan kembali pada 2029 kalau semua program-program yang dia canangkan ini berhasil dilaksanakan. Artinya dia meminta agar Gerindra bukan hanya menyiapkan untuk 2029, karena persiapan untuk 2029 itu adalah dimulai dari hari ini, dimulai ketika dia jadi presiden dan dia berhasil menjalankan semua janji-janji dan program-program yang menjadi goal Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia pada pemilu yang lalu itu. Jadi menurut saya itu sikap yang sangat negarawan, artinya dia tidak menolak itu, tetap dia menerima tapi dengan catatan bahwa dia akan maju lagi sebagai capres 2009 bila apa yang menjadi janji-janji politik dia, apa yang menjadi program-program dia ini berhasil dipenuhi. Artinya apa, Bang Julvan? Artinya
bagi incumbent, pemilu dan kampanye itu justru dilakukan adalah dengan memenuhi janji dia sebagai kepala daerah, gitu. Ya. Jadi artinya kalau Pak Prabowo berhasil dalam tahun-tahun ini sampai ke 2029 yang akan datang mengeksekusi semua program-programnya dengan baik, saya rasa bukan hanya Gerindra yang akan meminta dia sebagai capres lagi, tapi seluruh rakyat Indonesia juga akan meminta dia maju sebagai capres lagi. Ya. Apalagi partai-partai, Bang Julvan. Kalau yang saya dengar nyaris semua partai sebenarnya tidak punya keberatan ya atas itu. Karena ini masih terlalu lama, dan yang kedua Pak Prabowo juga tidak menerimanya begitu saja, karena dia juga membuat catatan bila dia akan terima pencapresan itu kalau semua program-program yang dilakukan sekarang ini bisa sama-sama dieksekusi dan berhasil begitu. Ya. Saya dapat ya pemahaman dari menghadiri acara tadi. Ya. Gus Sahal. Ini kan apa yang disampaikan oleh Bro Lim itu kan syarat, Ya. ya, bahwa Prabowo akan maju lagi bila dia sukses, Ya. kan gitu. Nah sementara kan sekarang kita melihat ada suara-suara, saya tidak mengatakan itu suara kritis, tapi suara yang pesimis dari kelompok-kelompok tertentu yang mereka melihat bahwa Prabowo tidak akan sukses. Misalnya dari segi investasi. Ya, dari segi investasi, kemudian dari sudut misalnya anggaran yang serba kurang gitu ya. Lalu mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dianggap nanti bisa jadi kontroversial. Itu mereka menganggap bahwa berkesimpulan bahwa dari sekarang pun mereka sudah mengatakan Prabowo gagal. Ini bagaimana nih? Nah ini menarik nih Bang Zulfan, kalau dikaitkan dengan Suara serangan, pesimis. ya suara-suara minor dan mulai menyerang Prabowo itu, Ya. dan pesimisme itu, seakan-akan ini sesuatu yang pertama ya, itu terlalu dini lah gitu ya. 100 hari plus sekian minggu itu kan terlalu dini lah untuk dipakai penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, sinisisme dan serangan itu dan pesimisme itu terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu selalu berkait dan berkelindan dengan upaya untuk memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Jadi kan selalu narasinya itu Pak Prabowo sekarang ini dibebani oleh Cawe-cawenya Jokowi gitu. Nah, ketika Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dipisahkan gitu ya, bahwa dia berutang budi, dan jadi kedua tokoh ini saling memuji lah gitu ya. Pak Prabowo mengapresiasi Pak Jokowi juga mengapresiasi Prabowo sebagai presiden yang terkuat dengan dukungan approval rating yang sangat tinggi dan seterusnya. Maka kemudian kalangan suara pesimis dan minor itu makin ternyata memang Prabowo ini paket dengan Jokowi gitu. Tadinya kan mereka pengen dipecah tuh. Sehingga mereka masih berharap gitu. Tapi begitu tahu bahwa paket, maka kemudian muncul kan Indonesia gelap. Gitu kan? Ini kan aksi Indonesia gelap ini kan setelah Pak Prabowo menyatakan apresiasi kepada Pak Jokowi juga memuji Pak Prabowo gitu. Dan jadi ini menurut saya sangat kental nuansa politiknya gitu Bang. Nah, tapi yang juga tidak kalah menarik, saya mau mengaitkan juga dengan sikap Bu Mega. Ya. Selama ini kan Bu Mega selalu, atau PDIP lah ya, faksinya Hasto terutama, itu kan memuji Prabowo dan menyerang Jokowi. Gitu kan, atau setidaknya selalu Jokowi yang disalahkan. Bahkan Hasto ketika masih pakai baju oranye KPK kemarin kan, ini adalah momentum untuk mengadili Jokowi dan keluarganya gitu. Jadi Jokowi yang diserang. Tapi pernyataan Mega yang menyatakan bahwa kader-kader PDIP yang jadi kepala daerah nggak usah retreat, seruan insubordinasi, ini kan sebuah serangan terhadap Prabowo. Baru kali ini Megawati nyerang Prabowo, sebelumnya kan muji-muji. Ketika bahkan dianggap sebagai pemimpin yang memulihkan nama baik Bung Karno dan seterusnya ya, tanpa menyinggung Pak Jokowi sama sekali, padahal itu yang
tap MPR soal Soekarno itu kan Pak Jokowi gitu ya. Tapi yang dipuji Prabowo. Mega itu pujiannya ke Prabowo itu sangat sangat kerasa gitu. Dan ada yang bilang ini upaya PDIP untuk merapat ke pemerintahan, tapi dengan catatan Jokowi harus disingkirkan. Nah, ketika mereka menyadari bahwa upaya penyingkiran ini nggak mungkin, mereka sekarang mulai keras suaranya terhadap satu paket. Iya, terhadap Prabowo. Iya. Dan itu indikasi menurut saya ya, retreat seruan insubordinasi terhadap retreat Magelang ini pertama kali Megawati nyerang Prabowo gitu. Ya, atau bisa jadi karena Megawati atau PDIP ini kecewa karena mereka mengharapkan ada intervensi Prabowo ke KPK agar Hasto tidak ditahan. Ternyata kan tidak ada intervensi itu. Nah. Ternyata dibiarkan aja gitu. Ya kan lucu kan? Orang diajak untuk melakukan pelanggaran hukum. Betul. Dan setelah tidak mau melanggar hukum, lalu dimusuhi. Nah, ini saya kira posisi PDIP sebagai partai besar dan partai yang mengusung demokrasi, saya kira ini harus dipertanyakan kembali. Dan juga itu, kan tadi Mas Jeffrey bilang ini urusan partai lain lah ya. Jadi saya malah justru pengen nanyakan ke Bang Zulfan ini soal PDIP ini. Kenapa? Jadi sikap Megawati yang mulai keras terhadap Prabowo ini, upaya misalnya kayak seruan insubordinasi tadi itu apakah indikasi bahwa PDIP udah mulai wah kayaknya celah untuk merapat ke Prabowo udah nggak mungkin nih gitu. Apakah itu indikasi semacam itu menurut Bang Zulfan? Jadi kayak semacam udahlah oposisi aja gitu. Ya itu seperti dijelaskan oleh Bro Lim tadi dan Gus Sahal juga sudah menjelaskan bahwa kekecewaan yang sangat mendalam ketika Pak Prabowo berpidato kemarin itu tetap bisa berjalan dan semakin utuh dengan Pak Jokowi. Iya, Nah itu tidak ada jalan lagi untuk memisahkan itu. Iya. Yang lahir adalah kekecewaan. Iya. Nah kekecewaan ini kalau dipelihara dan ditingkatkan terus ini kan menjadi bahaya. Meledak kemana-mana kan. Akhirnya sekarang kan ada di PDIP itu ada kan orang yang pura-pura loyal ke Megawati. Ada orang yang loyal benar kan gitu. Nah yang pura-pura loyal ini dia kan main dua kaki. Iya. Tetapi yang betul-betul 100% loyal ke PDIP dan Megawati, ya ini yang nanti akan menjadi problem gitu. Mereka tidak lagi melihat undang-undang negara yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR, tetapi mereka melihat hanya kepentingan instruksi dari ketua umum. Nah, ini kan buat kader-kader PDIP sendiri menurut saya itu tidak bagus ya. Karena akan melahirkan terus kader-kader yang berhadapan dengan pemerintah selama 5 tahun ini. Dan itu sebenarnya dikomandoi oleh beberapa orang. Saja. Iya, misalnya tadi Hasto, Iya. kemudian Adian Napitupulu, Deddy Sitorus misalnya, hanya berapa orang saja. Nah sementara kan kita lihat kemarin seperti Oli Dondon Kambe itu hadir ya Bro Lim ya. Hadir kan dia dan disebut kalau nggak salah oleh Pak Prabowo Wakil dari Merah. Wakil dari Partai Merah ini kan dari PDIP. Nah jadi kelihatan sekali paksi-paksi ini dan memang Oli ini ya termasuk paksinya Puan ya. Karena beberapa acara dia sering mendampingi Puan Maharani misalnya. Nah inilah kita lihat ini merugikan untuk kita semua, tapi yang paling rugi itu adalah PDIP. Nah jadi perkembangan politik ke depan ini bagaimana Bro Lim? Prediksi-prediksinya. Jauh pemilu Bang. Masih jauh pemilunya. Iya. Pokoknya kita harapkan PSI lolos threshold lah. Tapi sekarang nggak ada threshold lagi ya untuk DPR ya. Threshold lagi sekarang. Iya, jadi dapat 1 kursi pun masuk ya. Ya. Jadi saya dengan Gus Sahal ini juga udah siap-siap membuat partai ini. Ya kan? Nggak dapat threshold tapi bisa mencalonkan presiden kan. Presiden. Biarlah nanti saya presidennya, Gus Sahal wakilnya.
Mungkin ada Presiden unpacking. unpacking cokro unpacking gitu kan. Nah jadi Bro Lim, mungkin kita sudah hampir 1 jam ini kita ngobrol, Ya, 47 menit ya. Nah mungkin ada closing statement atau saran-saran mau disampaikan Bro Lim? cukup ya. Cukup ya? Cukup. Gus Sahal? Cukup lah saya kira. Bang. Cukup ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya pembicaraan kita udah cukup padat ya. Iya. Dan di podcast ini nggak boleh terlalu banyak isu yang berkembang ke kiri ke kanan. Jadi itu sudah padat sekali dan mudah-mudahan pemirsa kita, penonton kita bisa mengambil manfaatnya dan mendapat pencerahan dari pandangan politik yang cukup sehat yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bro Lim. Makasih Mas Ya, Jeffrey. Gus Sahal. Ya, Yuk. Terima kasih. Ya. Yuk, Sampai makasih. jumpa lagi. Bang Zulfan, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya.